Ya, kembali di Q&A. Silakan Mas Anies menjawab pertanyaan dari Bang JJ Rizal. Mau dibawa kemana ini masyarakat atau suara-suara yang percaya sama Mas Anies? Ya, gini, Mas Rizal. Ketika kemarin saya berjalan, berkeliling, berjumpa dengan jutaan orang dan jutaan jabat tangan. Saya belum pernah tuh dalam 1 tahun jabat tangan sebanyak itu. Oke, nah di situ ada titipan harapan tentang tadi terjadi perubahan. Lalu terjadi kesetaraan kesempatan, bidang ekonomi, pendidikan, ekologi, dan lain-lain. Nah, pada proses politik kita lihat hasilnya. Dan ketika hasil itu muncul, kita hormati. Lalu bagaimana dengan mereka yang tetap mengharapkan perubahan? Nomor 1, jaga harapan itu tidak hilang. Karena kalau harapan atas perubahan itu hilang, maka akan muncul apatisme yang luar biasa. Nah, caranya adalah dengan memberikan pesan kepada semua bahwa kami masih tetap berjuang bersama dengan Anda. Kami masih tetap berada di jalan yang sama dengan Anda. Nah, itu sebabnya saya melihat penting bagi saya ini untuk mewadahi mereka dalam bentuk ada kesamaan tentang konsistensi itu. Artinya ormas atau partai baru? Badannya macam-macam. Jangankan itu, tidak ada ormas pun, tidak ada partai pun ya. Ketika kita konsisten mengungkapkan itu, pikiran itu, gagasan itu dengan berbagai outlet, maka yang bersama-sama berjuang itu nggak merasa ditinggalkan. Kalau ada badan, maka secara hukum punya institusi. Kan kalau beraktivitas di bidang ekonomi, maka institusinya PT CV. Kalau bidang sosial, institusinya namanya yayasan. Ya, kalau Mas Anies? Kalau di bidang politik, ada ormas, ada partai. Nah, institusi hukumnya saat ini sedang kami kaji. Mana yang paling tepat? Langkahnya apa? Tadi makanya kita ditanya, apakah ikut partai politik, apakah mendirikan partai, apakah ormas, dan lain-lain, itu kita tidak mau gegabah. Tetapi, di balik soal badan ada apa tidak, persepsi dan harapan harus hidup tentang bahwa perubahan itu tidak ditanggalkan. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke box kedua. Box nomor berapa, Mas Anies? Box nomor 1. Kita buka box nomor 1. Anak Abah. Sebelum kita ke panelis, Mas Anies, banyak sekali supporter yang mendukung Mas Anies di setiap pergerakan. Tapi ada satu supporter yang kami juga sempat capture dan dapati memang sangat-sangat loyal terhadap Mas Anies. Bahkan ketika video ini kami sebarkan sangat-sangat viral hingga jutaan. Karena sosok yang satu ini benar-benar menyuarakan isi hatinya untuk seorang Anies Baswedan. Kita lihat siapakah dia. Abah adalah cinta pertamaku. Nasihatmu menguatkan saat aku ragu. Tanganmu membimbingku agar aku terus melaju. Kesabaranmu adalah ruang berkarya bagiku. Setiap tindakanmu adalah penunjuk arahku. Dan senyummu selalu kurindu. Mata teduhmu adalah api semangatku. Teruslah menjadi sumber inspirasiku, Abah. Bagiku, Abah selalu nomor 1. Semoga berkah selalu melimpahi jalanmu. Amin. Memang Tia, adik-adiknya semua ya, anak berempat itu panggil saya Abah. Dan ketika kemudian mereka berbagi nama Abah itu dengan begitu banyak yang lain, saya selalu bilang sama mereka terima kasih bahwa anak-anak Abah yang di rumah itu adalah anak-anak Abah yang mengikhlaskan ayahnya untuk menggunakan sebagian waktunya, bahkan sebagian besar waktunya kemarin untuk urusan-urusan yang di luar rumah. Kalau di rumah istri saya, Ferry, anak-anak tidak memberikan ketenangan, keteduhan, gak mungkin saya bisa beraktivitas dengan tenang di luar. Tapi karena mereka memberikan yang saya istilahkan unconditional trust, kepercayaan tanpa syarat, sehingga saya bisa berkegiatan di luar, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, ini salah satu berkahnya ketika proses pilkada pencalonan itu selesai, saya secara teori punya waktu lebih banyak sekarang dengan mereka
untuk bisa bersama-sama lagi. Tetapi hadirnya mereka dengan dukungan yang luar biasa, itulah yang membuat saya bisa berkegiatan dengan amat tenang di luar rumah untuk bekerja bagi sesama, Baik. membawa gagasan bagi sesama. Terima kasih. Oke. Ciki, silakan. Iya. Pak, di salah satu acara saya pernah sekilas mendengar Bapak mengisahkan tentang, kalau nggak salah pesan terakhir dari almarhum bapaknya Pak Anies yang berkaitan juga tentang perjalanan politik Pak Anies. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak? Ayah saya namanya Rosid Baswedan. Beliau adalah seorang dosen, guru, pengajar. Dan beliau itu mengajar dari mulai tahun 64-65 sampai sekitar tahun tahun 2005. Jadi cukup panjang tuh, hampir 50-an tahun mengajar. Nah, dari perjalanan interaksi saya dengan ayah saya itu seorang yang sangat tegas, tapi juga sangat sopan dan santun. Dan beliau salah satu pendorong penting yang membuat saya punya aktivitas begitu banyak. Dan pernah satu ketika, nah ini yang kemudian menjadi nasihat terakhir beberapa hari sebelum wafat. Pada waktu itu, saya mendapat undangan untuk mengikuti sebuah proses politik. Lalu saya tanya pada ayah saya, pandangannya gimana? Beliau wafat bulan September 2013. Beberapa hari sebelumnya saya ke Jogja, masih sehat, kita masih ngobrol. Nah, pada saat itu saya tanya pendapat beliau tentang opsi ini. Lalu beliau sampaikan pandangannya, lalu saya ada pertanyaan balik. Pertanyaan balik itu begini. Saya panggilnya Abah juga. Bah, ini kalau Anies ikut proses politik ini, maka akan banyak sekali serangan-serangan, akan banyak sekali hantaman-hantaman. Gimana menurut Abah? Dan itu jawaban ayah saya. Kalau mau hidup tanpa hantaman, atau mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Tapi kalau mau berjuang, maka jalan keluar, hadapi semuanya, dan tunjukkan kepada semua bahwa yang kamu bawa itu sesuatu yang benar, karena itu tidak ada alasan untuk gentar pada apapun juga. Baik. Itu yang terakhir. Oke, Charlie. Kalau saya tadi mendengar cerita Pak Anies tentang unconditional trust dari Mutiara dan dari Ibu Ferry, maka Shirley melihat sebetulnya karena tidak ada perbedaan antara sosok Pak Anies Baswedan ketika di rumah dan di luar. Setidaknya itu yang Shirley dapat dari kedua wanita tadi. Terus mungkin Shirley jarang menyampaikan ini di sesi lain, tapi mungkin ini adalah waktu yang baik juga Mbak Ayu, Shirley izin, bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Shirley adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Shirley ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selang beberapa tahun, 1 tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya saya sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Shirley. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan,
maka kita harus memastikan bahwa kemenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Di tengah frustasi rakyat ini, Mas mau nggak pimpin frustasi rakyat ini? Dan kayak apa gitu jangka pendek? 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.